Konsep dasar tenaga kerja. Jumlah penduduk yang berada dalam usia kerja atau setidaknya berusia 15 tahun dan memiliki kapasitas untuk menghasilkan barang dan jasa disebut sebagai tenaga kerja oleh Badan Pusat Statistik. Tenaga kerja yang sebenarnya terdiri dari yang pertama, tenaga kerja terdidik merupakan tenaga kerja yang telah menerima pendidikan formal untuk memperoleh keterampilan di sektor tertentu. Contohnya guru, arsitek, pilot, dan sebagainya. Yang kedua, tenaga kerja terlatih merupakan karyawan yang telah menerima pelatihan, mengikuti kursus, atau mendapatkan pengalaman kerja untuk menjadi ahli di bidang tertentu. Contohnya koki, mekanik, desainer, dan sebagainya. Yang ketiga, pekerja yang hanya mengandalkan tenaga mereka dikenal sebagai pekerja tidak terdidik dan tidak terampil. Contohnya pekerja di pabrik, lokasi konstruksi, dan rumah tangga. Yang kedua, pasar tenaga kerja. Pertemuan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja dikenal sebagai pasar tenaga kerja. Pengusaha atau perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja menyediakan penawaran tenaga kerja, sedangkan pencari kerja menyediakan permintaan tenaga kerja. Beberapa faktor yang mempengaruhi pasar tenaga kerja yaitu yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Ketika ekonomi tumbuh, permintaan tenaga kerja meningkat. Yang kedua, kebijakan pemerintah. Regulasi ketenaga kerjaan, upah minimum, dan pajak mempengaruhi pasar tenaga kerja. Yang ketiga, tingkat pendidikan dan keterampilan. Semakin tinggi tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, semakin besar peluang mendapatkan pekerjaan. Yang keempat, teknologi. Kemajuan teknologi dapat menggantikan tenaga kerja manusia atau menciptakan pekerjaan baru. Dan yang terakhir, globalisasi. Persaingan tenaga kerja tidak hanya terjadi di dalam negeri, tetapi juga dengan tenaga kerja dari luar negeri. Pasar tenaga kerja dapat dibedakan menjadi beberapa struktur, yaitu yang pertama, pasar tenaga kerja kompetitif, di mana banyak pemberi kerja dan pencari kerja sehingga tidak ada satu pihak yang bisa mendominasi pasar. Yang kedua, pasar tenaga kerja monopsoni, ketika hanya ada satu pemberi kerja dominan yang dapat menentukan upah. Yang ketiga, pasar tenaga kerja dualisme, terdiri dari sektor formal dengan upah dan perlindungan kerja yang baik, serta sektor informal yang lebih fleksibel tetapi memiliki kondisi kerja yang kurang stabil. Pembahasan ketiga mengenai upah. Upah merupakan hak yang diterima oleh pekerja atau buruh sebagai kompensasi yang diberikan dalam bentuk uang atas pekerjaan atau jasa yang telah mereka lakukan. Besarnya upah ditetapkan dan dibayarkan berdasarkan perjanjian kerja, kesepakatan bersama, atau ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun jenis upah, yang pertama upah hidup, yang kedua upah nominal, yang ketiga upah wajar, yang keempat upah minimum, dan yang terakhir upah real. Adapun sistem upah, yaitu yang pertama sistem upah menurut kebutuhan. Upah yang dapat diberikan menurut besarnya suatu bentuk kebutuhan kepada karyawan bersama keluarganya. Yang kedua, sistem upah menurut banyaknya produksi. Upah menurut banyaknya suatu produksi yang dihasilkan sehingga dapat memberikan motivasi kepada karyawan untuk bekerja lebih giat dan berproduksi lebih banyak. Yang ketiga, sistem upah menurut lamanya kerja. Sistem ini berdasarkan suatu anggapan bahwa terdapat suatu produktivitas kerja itu sama untuk beberapa waktu kerja yang sama. Yang keempat, sistem upah menurut lamanya dinas. Sistem upah sejenis ini biasanya akan lebih dapat mendorong untuk pekerja setia dan loyal terhadap perusahaan dan lembaga kerja. Dan yang terakhir, sistem upah menurut bonus. Sistem upah tambahan yang pembayarannya dapat dilakukan di luar upah yang bertujuan agar diberikannya suatu insentif agar karyawan lebih baik dan bertanggung jawab atas pekerjaannya. Adapun fungsi upah yaitu mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang, menyediakan insentif untuk mendorong meningkatkan produktivitas kerja, dan menjamin kehidupan layak bagi pekerja dan keluarga. Bentuk-bentuk pasar tenaga kerja dan penentuan upahnya. Kita perlu memahami bahwa pasar tenaga kerja adalah tempat di mana terjadi interaksi antara dua pihak, yaitu pencari kerja sebagai penyedia tenaga kerja dan perusahaan atau pemberi kerja sebagai pengguna tenaga kerja. Adapun bentuk-bentuk pasar tenaga kerja dan bagaimana penentuan upah terjadi di dalamnya. Di antaranya, pertama, pasar tenaga kerja yang bersifat persaingan sempurna. Dalam bentuk persaingan sempurna, pasar tenaga kerja memiliki karakteristik khusus. Di antaranya adalah banyaknya perusahaan yang memerlukan tenaga kerja serta pekerja yang tidak tergabung dalam serikat pekerja, sehingga mereka tidak memiliki kekuatan tawar untuk menentukan upah. Akibatnya,
baik perusahaan maupun pekerja tidak bisa memengaruhi harga atau upah. Kurva permintaan tenaga kerja cenderung menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Artinya, semakin tinggi upah, semakin rendah permintaan terhadap tenaga kerja. Sebaliknya, kurva penawaran tenaga kerja naik dari kiri bawah ke kanan atas, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi upah, semakin banyak orang yang bersedia bekerja. Pada gambar I1 ditunjukkan keseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja di tingkat pasar secara keseluruhan. Sedangkan gambar I2 memperlihatkan kondisi di tingkat perusahaan. Di titik E terjadi keseimbangan antara jumlah tenaga kerja yang ditawarkan dan yang diminta, dan tingkat upahnya ditunjukkan oleh garis W. Dalam situasi ini, perusahaan akan merekrut tenaga kerja hingga upah yang dibayarkan setara dengan nilai produktivitas marginal tenaga kerja atau yang disebut dengan MRP. Jadi, dalam pasar tenaga kerja yang bersifat persaingan sempurna, upah ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran. Jika upah naik, maka permintaan tenaga kerja akan menurun. Sebaliknya, jika upah turun, maka permintaan tenaga kerja akan meningkat. Materi selanjutnya yaitu bentuk pasar tenaga kerja monopsoni. Monopsoni merupakan kondisi pasar di mana hanya terdapat satu pihak sebagai pembeli, sementara penjualnya banyak. Nah, dalam konteks ini, pasar tenaga kerja ini berarti perusahaan merupakan satu-satunya pihak yang mempekerjakan tenaga kerja sehingga memiliki kekuatan monopoli atas pasar tersebut. Untuk menjelaskan bagaimana upah ditentukan dalam pasar monopsoni digunakan dua pendekatan, yaitu yang pertama, penentuan upah dengan pendekatan angka. Sebagai contoh, perhatikan tabel 1 pada kolom 1 dan kolom 2 yang masing-masing menunjukkan jumlah tenaga kerja dan tingkat upah. Terlihat bahwa semakin banyak tenaga kerja yang digunakan, maka semakin tinggi upah yang dibayarkan. Karena upah per pekerja meningkat seiring bertambahnya jumlah tenaga kerja, maka total biaya tenaga kerja juga meningkat lebih cepat dibandingkan kenaikan upah. Hal ini dapat dilihat dari kolom 3 dan kolom 4 dalam tabel tersebut. Tambahan biaya untuk mempekerjakan suatu orang tenaga kerja adalah 7.000, seperti yang terlihat pada kolom 4. Nilai ini lebih tinggi daripada tingkat upah per pekerja ketika 3 orang tenaga kerja digunakan. Nah, di dalam kolom 2 dan kolom 4 secara jelas ditunjukkan bahwa biaya marginal tenaga kerja selalu melebihi tingkat upah yang dibayarkan. Untuk menyederhanakan analisis, diasumsikan bahwa nilai MRP untuk setiap jumlah tenaga kerja mengikuti angka-angka yang tercantum di kolom 5. Nah, berdasarkan data dalam tabel tersebut, keseimbangan tercapai ketika perusahaan menggunakan 5 orang tenaga kerja. Pada titik ini, nilai MCL dan MRP sama-sama sebesar 11.000 dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 5 orang. Tingkat upah yang harus dibayar kepada tiap pekerja adalah Rp7.000. Pendekatan yang kedua yaitu penentuan upah dengan analisis grafik. Penentuan penggunaan tenaga kerja equilibrium dalam pasar tenaga kerja monopsoni digambarkan secara grafis pada gambar di bawah ini, di mana datanya didasarkan pada tabel sebelumnya. Hubungan antara jumlah tenaga kerja dan tingkat upah digambarkan oleh kurva SS sama dengan W, di mana kurva MCL menggambarkan biaya tambahan yang dikeluarkan perusahaan untuk mempekerjakan satu tenaga kerja tambahan. Kurva ini selalu terletak di atas kurva SS sama dengan W, dan semakin lama semakin menjauh. Nah, dalam gambar ini juga ditampilkan kurva DD sama dengan MRP, yaitu kurva permintaan tenaga kerja yang mencerminkan nilai hasil penjualan dari tambahan output yang dihasilkan oleh tiap tenaga kerja tambahan. Kurva ini disusun berdasarkan data dari kolom 5. Nah, dalam pasar monopsoni, keseimbangan ditentukan ketika kurva MCL memotong kurva MRP. Titik ini menunjukkan bahwa MCL sama dengan MRP, yang terjadi ketika masing-masing bernilai 11.000. Dalam situasi ini, keseimbangan tercapai saat perusahaan mempekerjakan 5 orang tenaga kerja dan tingkat upah yang diberikan kepada mereka adalah Rp7.000. Pasar tenaga kerja monopoli di pihak pekerja. Untuk mendapatkan upah dan fasilitas non-keuangan yang lebih baik, para pekerja dapat membentuk serikat buruh. Serikat buruh adalah organisasi yang mewakili pekerja untuk bersama-sama menegosiasikan syarat kerja dengan pengusaha agar pekerja memperoleh kekuatan monopoli atas tenaga kerja yang ditawarkan. Penentuan upah dalam pasar tenaga kerja yang ditandai dengan monopoli pekerja dapat dikategorikan ke dalam 3 skenario berbeda.
Yang pertama, menuntut upah yang lebih tinggi. Bila tuntutan upah tidak dipenuhi, serikat dapat melakukan aksi mogok sehingga memaksa perusahaan memenuhi tuntutan karena sulit mencari pengganti pekerja. Dalam kondisi ini, serikat menuntut kenaikan upah dari W ke W1 yang berakibat perusahaan hanya mampu mempekerjakan sedikit tenaga kerja yang ditunjukkan pada L1. Sementara banyak yang ingin bekerja ada pada titik L2 yang menyebabkan terjadinya pengangguran yaitu rentang dari titik L2 hingga L1. Yang kedua, membatasi penawaran tenaga kerja. Caranya yakni dengan membatasi keanggotaan serikat, melarang non-anggota bekerja di bidang tertentu, dan menetapkan syarat khusus, misalnya seperti pelatihan atau sertifikasi bagi calon anggota. Dalam skenario ini, penawaran tenaga kerja menurun, yakni dari kurva S bergeser ke S1. Dampaknya yakni upah dari W ke W1, jumlah tenaga kerja yang diserap berkurang dari L ke L1, serta titik keseimbangan terjadi di titik E. Yang ketiga, menambah permintaan tenaga kerja. Dua strategi sebelumnya memang bisa menaikkan upah, tapi menyebabkan jumlah tenaga kerja yang diserap menurun. Solusi yang ideal yakni dengan meningkatkan permintaan tenaga kerja agar upah naik dan jumlah pekerja juga bertambah. Caranya dengan meningkatkan produktivitas pekerja melalui pelatihan, seminar, kursus keterampilan, dan peningkatan tanggung jawab kerja. Dari skenario ini, permintaan tenaga kerja akan meningkat dari D ke D1, sehingga upah naik dari W ke W1 dan jumlah tenaga kerja naik dari L ke L1. Strategi ini menguntungkan kedua belah pihak karena meningkatkan kesejahteraan tanpa mengorbankan kesempatan kerja. Wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menetapkan upah di wilayah masing-masing. Ketentuan ini diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 89 Ayat 3, yang menyatakan bahwa penetapan upah merupakan tanggung jawab gubernur yang harus mempertimbangkan rekomendasi Badan Penyewaan Provinsi atau Bupati atau Wali Kota. Upah adalah hak yang diterima dengan imbalan tenaga kerja sesuai perjanjian kerja, kontrak, atau peraturan perundang-undangan untuk pekerjaan atau layanan yang dilaksanakan. Penentuan upah diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015. Peraturan ini menetapkan bahwa penentuan upah harus didasarkan pada faktor-faktor seperti tingkat pertumbuhan ekonomi dan produktivitas selama jangka waktu tertentu. Keterlibatan pemerintah dalam penentuan upah mencakup berbagai aspek. Tujuannya adalah untuk menjamin bahwa upah selaras dengan standar hidup mendasar yang diperlukan bagi pekerja dan keluarga mereka. Elemen-elemen penting dari partisipasi pemerintah dalam penentuan upah yang pertama ada Undang-Undang Upah Minimum. Pemerintah sering menetapkan undang-undang upah minimum untuk melindungi pekerja dan eksploitasi dan penjamin pendapatan yang layak huni. Alasan untuk upah minimum melampaui efek ekonominya. Mereka juga berfungsi untuk mengakui kontribusi pekerja kepada masyarakat dan menumbuhkan rasa kewarganegaraan ekonomi. Yang kedua, ada kerangka regulasi dan pengawasan. Perlindungan upah yang efektif memerlukan kerangka peraturan yang kuat. Di sektor UMKM, peraturan saat ini gagal, terutama di daerah dengan penegakan yang lemah, menggarisbawahi perlunya pengawasan yang lebih tinggi dan budaya hukum yang lebih kuat di kalangan pemilik bisnis. Yang ketiga, ada implikasi dan masalah ekonomi. Kebijakan upah pemerintah dapat sangat mempengaruhi keseimbangan ekonomi dan kesetaraan sosial. Dengan memastikan upah yang adil, pemerintah memainkan peran penting dalam mengurangi kesenjangan pendapatan dan mempromosikan stabilitas ekonomi. Sementara intervensi pemerintah dalam penentuan upah sangat penting untuk melindungi hak-hak pekerja dan memajukan kesetaraan ekonomi. Beberapa kritikus berpendapat bahwa peraturan yang terlalu ketat dapat menghambat pertumbuhan bisnis dan membatasi peluang kerja.